Selamat datang bagi yang pertama kali datang ke tempat ini. Sukacita buat kita bisa beribadah bersama. Tuhan ada di tengah kita. Amin Bapak Ibu. Ya, saya bersukacita karena setiap kali kita datang kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan tidak pernah membiarkan kita tidak menerima apa-apa. Betul? Selalu ada anugerah, selalu ada berkat, selalu ada nasihat, selalu ada hal-hal yang besar yang Tuhan siapkan buat kita. Dan hari-hari ini saya bersyukur bahwa semakin hari ketika dunia semakin tidak menentu, dunia semakin sulit, berat dirasakan oleh semua orang gitu ya. Alkitab digenapi bahwa di akhir zaman seluruh lini kehidupan akan digoncang oleh Tuhan. Tapi biar iman kita tetap di dalam Tuhan. Amin. Dan karena itu saya bersyukur bahwa minggu-minggu ini apa yang menjadi pesan Tuhan itu mengingatkan, menegur kita untuk menyelidiki hidup kita. Apakah kita ini sudah benar? Apakah kita ini sudah menjadi pribadi yang menjadi pelaku firman? Ataukah belum? Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kemarin kita sudah belajar 2 minggu yang lalu tentang barnakel. Bagaimana dosa itu begitu mengintai kita, begitu menggoda kita, begitu membuat kita ini bagaimana caranya harus lemah, harus jatuh, harus kalah gitu ya. Dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga dosa-dosa itu membebani kita, membuat kita luka, membuat kita terpuruk, membuat kita jatuh gitu. Nah hari ini kita belajar lagi tentang hamartia. Hamartia itu dari bahasa Yunani gitu ya. Itu Bapak Ibu bisa lihat gambar latarnya itu orang-orang yang mengalami siksaan. Ini Bu David tuh mbok ngomong sing enak-enak gitu ya. Ibu-ibu takut enggak sih kalau saya ngomong tentang dosa, tentang peringatan gitu? Ada yang takut? Ada yang geremeng? Sesungguhnya Tuhan itu mengasihi kita karena apa? Menjelang akhir zaman di mana semua tidak menentu, Tuhan sedang membawa kita untuk dikuduskan, disucikan, dipersiapkan untuk menjadi mempelainya di akhir zaman. Sehingga kita ini semua nanti ketika Tuhan datang kali yang kedua, kita ini didapatinya kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan tidak mau menina-bobokkan kita dengan berkat, karena itu pasti akan diberikan dalam hidup kita. Kalau kita sudah lakukan bagian kita, kita pasti akan dapat menikmatinya. Amin Bapak Ibu. Fokus kita biar kita ini menyenangkan hati Tuhan. Biar kita tidak mengejar yang fana, yang materi gitu. Karena itu sudah disediakan. Kita ini berbuat baik, kita ini hidup kudus bukan supaya diberkati, bukan Bapak Ibu. Tuhan sudah memberkati kita. Amin. Tapi bagian kita, kalau kita sudah diberkati, kita sudah dicintai, kita sudah dilayakkan, adalah bagaimana kita ini fokus supaya semakin kita ini semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah karena itu kita belajar hamartia. Hamartia dalam bahasa Yunani itu berarti kesalahan, kegagalan, rasa bersalah, ada dosa di situ. Kata ini berasal dari kata kerja hamartanein yang berarti tidak tepat sasaran atau salah target gitu ya. Nah banyak kita orang Kristen itu kan juga seperti itu Ibu. Yang penting lunga gereja, yang penting ibadah. Tapi bagaimana kesiapan hati kita dalam beribadah itu enggak kita tata dari rumah. Padahal yang namanya pesawat itu enggak mungkin bisa landing kalau enggak punya jalur yang tepat. Demikian juga dengan kita dalam mengikut Tuhan.
Kalau kita asal datang, asal ibadah, asal melayani, sesungguhnya itu belum tentu tepat di hadapan Tuhan. Nah, karena itu kita akan belajar pada pagi hari ini bahwa Tuhan sedang membawa kita pada satu dimensi yang lebih baik untuk kita ini semakin ditepatkan dalam semua hal. Yang namanya tepat itu jauh lebih baik daripada asal-asalan. Kalau kita lihat lomba panahan gitu ya, itu kan ada lingkaran begitu banyak ya. Yang dikatakan tepat itu adalah ketika anak panahnya itu benar-benar di paling titik yang paling tengah. Itu skornya paling besar. Itu baru dikatakan tepat. Nah, bagaimana hidup kita dikatakan menyenangkan hati Tuhan adalah ketika kita ini sudah melakukan firman seperti yang Tuhan mau. Mengikut Tuhan seperti yang Tuhan mau. Mengikuti melakukan kebenaran bukan dengan kebenaran diri kita sendiri. Tapi versi benar adalah versinya Tuhan. Nah, karena itu mari kita mau belajar tentang hamartia, tentang dosa atau sesuatu yang tidak tepat atau sesuatu yang tidak pas, yang salah target begitu ya Bapak Ibu. Nah, dosa itu awalnya kecil. Tapi dosa itu seringkali tidak disadari saking kecilnya. Tapi kemudian beranak pinak seperti kemarin kita lihat barnakel itu gitu ya. Dari satu barnakel lama-lama semakin banyak nempel di kulit penyu, nempel di kulitnya paus gitu ya, atau lumba-lumba sehingga mereka sulit bergerak, nggak bisa berenang, terbeban bahkan akhirnya kulitnya, cangkangnya rusak sehingga akhirnya membunuh dan membinasakan inang di mana dia itu nempel. Demikian juga dengan dosa. Dosa itu tanpa kita sadari dengan sangat mudah nempel dalam hidup kita gitu. Kalau si jahat, siapa Bapak Ibu? Si kunyuk. Si kunyuknya itu enggak bisa menjatuhkan kita dengan dosa-dosa yang kelihatan. Maka dia itu akan berusaha untuk mempengaruhi kita melakukan dosa-dosa yang enggak kelihatan. Alkitab berkata ada dosa yang kentara, ada dosa yang tidak kelihatan. Nah, kita lihat dulu. Ada 7 dosa yang membawa kematian tapi sesungguhnya itu tidak kelihatan Bapak Ibu. Orang lain gak bisa lihat. Tapi kalau dibiarkan itu membuat kita jatuh sangat dalam sehingga membunuh karakter kita, hidup kita, berkat kita, bahkan membinasakan jiwa kita. Yang pertama kita lihat secara singkat karena sesungguhnya ini cuma penghantar gitu ya. Tapi sangat penting juga untuk kita mengerti. Yang pertama kesombongan. Itu tidak ada di luar kan kesombongan itu. Betul ya? Kesombongan itu tempatnya di hati. Tidak ada satu orang pun yang lihat kecuali diri kita sama Tuhan. Dia itu bisa memandang rendah orang, bisa melihat sebelah mata, bisa merasa benar sendiri, bisa merasa mampu. Wah enggak perlu Tuhan, aku bisa sendiri, enggak mau terima nasihat. Nah seringkali kesombongan ini dihancurkan sendiri oleh Tuhan, karena sesungguhnya kesombongan ini musuhnya Tuhan, gitu ya. Jadi Tuhan mau hancurkan itu sendiri dengan membuat kita kepepet-pet-pet gitu. Sampai benar-benar kita nggak ngerti lagi apa yang harus kita lakukan. Nggak ada lagi orang yang bisa tolong kita. Nggak ada lagi yang bisa kita perbuat atau kita andalkan. Saat itu Tuhan baru tolong kita kalau kita sadar. Yang kedua ketamakan. Itu nggak pernah puas. Ayo siapa di sini yang nggak pernah puas? Punya istri 1 nggak puas, pengen punya istri 2. Nggak ada di sini maksudnya ibu-ibu. Di sini semua bapak ibu baik-baik semua. Colek bapak ibunya yang duduk bersebelahan.
Iya betul gitu ya. Nggak pernah puas, nggak pernah rasa cukup. Gitu kan. Selalu merasa kurang. Itu karakter bawaan nggak sih Bapak Ibu? Semua orang itu harus berhati-hati dengan ketamakan. Sudah punya rumah satu, pengen punya rumah lagi. Rumahnya kecil, pengen rumah yang besar gitu kan. Yang anak-anak sekolah juga gitu, nilainya dapat 8, kurang puas dapat 10 gitu kan. Nanti dapat 10 maunya dapat balik lagi. Ada rasa nggak puas gitu kan, kurang terus. Kemudian iri hati. Susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah. Tapi itu seringkali menghinggapi kita loh. Betul? Seringkali menghinggapi kita tanpa kita sadari. Karena itu hati-hati. Jangan mengingini, itu Alkitab menulis. Jangan mengingini apa yang dimiliki oleh orang lain. Kalau kita lihat orang lain, gimana caranya supaya enggak iri Bu? Bersyukur untuk sukacita orang lain. Bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan untuk orang lain. Kalau kita enggak bersyukur untuk berkat yang orang lain terima, jangan harap kita menerima berkat Tuhan untuk diri kita. Karena kita belum siap, gitu ya. Tapi kalau kita bisa bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan lakukan untuk orang lain, artinya kita sudah siap untuk menerima berkat dan sesuatu yang baik untuk diri kita sendiri dari Tuhan. Karena itu jangan iri hati. Kemudian kemarahan. Marah boleh tapi jangan berbuat dosa. Marah dengan marah-marah itu sama apa beda? Beda. Orang yang marah itu perlu sih, kalau memang perlu marah ya marah enggak apa-apa. Tapi hati-hati dengan perkataan kita. Emak-emak hati-hati. Kalau marah-marah jangan nyumpahi anaknya. Ya toh, ngomong yang jelek. Dasar. Nah, jangan Bapak Ibu, enggak usah dilanjutkan. Orang yang marah itu pasti akan menimbulkan penyesalan. Betul enggak? Pernah enggak punya pengalaman sekali marah sudah muni-muni gitu bahasa Jawanya ya. Terus kemudian tiba-tiba aku tadi kok ngomong gitu toh, jane enggak usah ngomong kayak gitu ya. Betul Bu? Selalu akan ada penyesalan, itu baru dari perkataan saja. Padahal Alkitab ngomong kemarahan itu seperti api yang menghanguskan. Karena itu jangan marah. Kalau pasangan kita marah, segera berikan pelukan. Pelukan itu memadamkan api amarah. Setuju Bapak Ibu? Loh, enggak setuju tak? Setuju apa malu? Lo sama suami istri enggak boleh malu-malu Bapak Ibu. Kalau istrinya sudah ngomel-ngomel itu berarti sininya sudah panas ya kan. Segera dinginkan gitu kan. Kalau suaminya juga sudah uang saku yang diberikan berkurang. Harus peka dengan pasangan kita Bapak Ibu. Kemudian yang kelima hawa nafsu. Hawa nafsu ini jangan salah paham ya. Ini bukan cuma tentang seks. Tapi nafsu belanja. Nafsu makan yang berlebihan. Jangan senyum-senyum, kalau mau ketawa aja Bapak Ibu, enggak apa-apa. Ya toh. Kan tadi kita sudah dikatakan bahwa dalam hadirat Tuhan tuh kita tuh diocei gitu ya, diselidiki hati kita yang paling dalam. Kalau Bapak Ibu ngerasa itu saya yang ngomong, itu saya Tuhan, tolong Tuhan berubah Tuhan, kan gitu. Betul enggak? Ya toh, daripada tidak mengakui lebih baik mengakui. Kalau kita punya luka, punya kesalahan, kita mengakui, diampuni. Tapi kalau enggak ngaku, enggak diampuni. Itu hukum Tuhan. Kemudian rakus, nafsu itu nafsu belanja. Tidak hanya seks gitu kan tadi saya katakan. Uang SPP anaknya, uang bulanan untuk bayar apa. Untuk nabung habis. Nanti satu waktu suaminya nanya, lah uangnya dapat berapa mah tabungannya? Lah mana udah ada, tabungannya cuma segini. Loh lihat tak kasih seberapa setiap bulan tuh kemana aja? Ya habis toh, lah kebutuhannya banyak. Lah iya toh, kebutuhan apa keinginan? Harus dibedakan. Amin Bu Ibu. Kemudian yang keenam kerakusan.
Alkitab mencatat itu gelojoh, tahu Bapak Ibu? Kata gelojoh. Alkitab ada, tapi saya tidak siapkan ayatnya karena fokus kita nggak di sini. Contohnya makan durian sampai enggak tahu kenyang gitu kan, akibatnya stroke, pembuluh darahnya pecah. Itu namanya gelojoh. Makan berlebihan. Kemudian ayat yang ketujuh, kemalasan. Anak muda ini, generasi apa? Z ya. Banyak kali tidak mendapatkan pekerjaan yang layak karena males. Betul? Ditolak, tidak dapat kerjaan di mana-mana karena males. Lihat kerjaan berantakan, enggak segera dikerjakan. Lihat bukan tugasnya, bukan ringan tangan, tapi iri-irinan. Oh, itu bukan kerjaanku, itu kerjaannya si itu gitu. Biarin dia menyelesaikannya. Cuek, abai, hanya mau enak, malas bekerja. Bagiannya orang malas adalah miskin. Kalau orang malas Alkitab bilang enggak usah dikasih makan. Karena itu hati-hati tolong orang. Mungkin saya hamba Tuhan, sedikit dari hamba Tuhan yang berkata, enggak semua orang yang miskin harus kita bantu. Kalau memang miskinnya karena males, ya enggak usah dibantu, ngapain dibantu? Betul Bapak Ibu? Kalau miskinnya karena memang sungguh-sungguh dia berusaha tapi kepepet, kondisinya sulit, tapi kita tahu dia sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, layak dibantu. Karena Alkitab ngajari kita yang malas bekerja gak usah dikasih makan. Loh itu Alkitab loh. Saya ngomong seperti ini pernah dikatain, oh Bu David itu hamba Tuhan gak punya kasih katanya. Dan kita belajar yang pertama, yuk baca dulu di dalam Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 8. Ini dosa pertama, pembunuhan pertama di Alkitab. Bagaimana bisa terjadi? Kita baca dulu. Ayat 3 sampai dengan 8. Beberapa waktu kemudian Kain mengambil sebagian dari panenannya lalu mempersembahkannya kepada Tuhan. Lalu Habil mengambil anak domba yang sulung dari salah seekor dombanya, menyembelihnya lalu mempersembahkan bagian yang paling baik kepada Tuhan. Tuhan senang kepada Habil dan persembahannya, tetapi menolak Kain dan persembahannya. Perhatikan, Kain menjadi marah sekali dan mukanya geram. Lanjut, maka berkatalah Tuhan kepada Kain, mengapa engkau marah, mengapa mukamu geram? Jika engkau berbuat baik, pasti engkau tersenyum. Coba toleh kanan kirinya, tersenyum apa marah? Tetapi jika engkau berbuat jahat, maka dosa menunggu untuk masuk ke dalam hatimu. Dosa hendak menguasai dirimu, tetapi engkau harus mengalahkannya. Lalu kata Kain kepada Habil adiknya, mari kita pergi ke ladang. Ketika mereka sampai di situ, Kain menyerang dan membunuh Habil adiknya. Kita baca dulu dalam terjemahan FHYH, ayat yang ke-7 saja. Betul ya? Mukamu tentu memancarkan sukacita apabila engkau melakukan apa yang benar yang seharusnya kau lakukan. Tetapi apabila engkau tidak mau taat dan melakukan yang salah, maka berhati-hatilah. Karena sesungguhnya dosa sedang mengincar untuk menyerang dan membinasakan engkau. Tetapi engkau harus mengalahkannya. Hati-hati Bapak Ibu ya. Semua bermula dari apa? Iri hati. Tadi kita di depan belajar iri hati. Gak seneng lihat orang seneng. Susah lihat orang seneng. Lambok berbahagia, oh persembahan adikku diterima. Kenapa ya? Kok persembahanku enggak? Dek, kamu persembahkan apa toh? Kok Tuhan seneng dengan persembahanmu? Bukankah lebih baik seperti itu Bapak Ibu? Betul enggak? Tapi pada kenyataannya demikian yang terjadi. Kalau Alkitab mencatat di dalam Kejadian kitab pertama di pasal-pasal yang awal,
Ini menjadi warning yang kuat buat setiap kita bahwa ini kemungkinan terjadi dalam hidup kita itu sangat besar. Di mana kita dengan sangat mudah tiba-tiba menjadi marah, tiba-tiba menjadi geram, tiba-tiba iri hati, tiba-tiba tidak suka dengan apa yang terjadi dalam hidup orang lain. Orang lain diberkati pekerjaannya. Dia tuh caranya nyogok sana nyogok sini. Dia itu lewat jalur belakang. Wah, cari kelemahannya Bapak Ibu. Alih-alih belajar tentang kesuksesan orang lain, gosip di belakang. Karena iri hati. Lihat tokonya orang lain diberkati, kita ngomong itu dia tuh ngambil penglarisan Bu, makanya begitu. Setiap hari ini dia pergi ke sini. Lah kok ngerti? Lah kalau orang ngambil penglarisan kan tidak mungkin bilang-bilang sama saudara toh. Betul? Atau pernah diceritani orang, Bu aku ngambil penglarisan di sini gitu. Ada? Kan tidak ada. Artinya hal seperti itu dipakai setan untuk dia itu mengintip dan mengincar kita supaya kita ini binasa Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Kalau kita sudah mulai panas hati kita, sudah mulai geram, sudah mulai ada yang mengganjal dalam hidup kita. Kerasa enggak sih sebenarnya? Terasa enggak? Sesungguhnya kalau kita sudah mulai salah atau melenceng, tadi hamartia, enggak tepat seperti yang Tuhan mau. Alarm hati kita tuh sebenarnya sudah bersuara loh. Tapi seringkali kita ini abai. Memang dia jahat kok, dia memang begitu kok. Terus kita kobarkan api amarahnya itu loh. Terus kita bumbuni apa ya namanya, ditambah-tambahi gitu ya. Nanti ketemu sama orang yang sefrekuensi gitu ya, mesti kan tambah mengobarkan api. Oh memang dia itu begitu. Wah dadi Bapak Ibu. Orang tuh enggak mungkin tiba-tiba seperti Kain ini tiba-tiba membunuh begitu saja. Kalau dosa di dalam hatinya itu tidak matang. Alkitab berkata, dosa ketika sudah matang, dibuai dan sudah matang, maka itu akan berakibat sesuatu yang besar yang membinasakan kita. Karena itu Bapak Ibu hati-hati, ketika kita menyadari hati kita mulai panas, hati kita mulai geram, mulai ada iri hati gak suka dengan yang lain, segera bereskan. Segera cut, jangan beri ruang lebih luas lagi untuk hal itu. Kalau kita sudah terasa tapi kita biarkan, Alkitab berkata pembiaran itu pun dosa. Kita tahu apa yang harus kita lakukan yang baik tapi kita tidak melakukannya, itu dosa. Betul? Baca dulu deh ayatnya. Yakobus pasal 4 ayat 17. Sebab itu orang yang tahu apa yang baik yang harus dilakukannya, tetapi tidak melakukannya, orang itu berdosa. Seringkali kita dibilang sadar, sesungguhnya sadar akan dosa. Tapi kita seringkali abai. Karena itu kita perlu berdoa kepada Tuhan, Tuhan jauhkan aku dari dosa. Jauhkan aku dari semua yang jahat, doa Bapa kami berkata begitu. Jauhkan Tuhan dari semua yang jahat. Karena ketika orang itu sadar akan dosa dan akan keadaan dirinya, itu sesungguhnya kita beruntung gitu ya. Tapi kesadaran akan dosa, kesadaran akan diri kita, itu sangat tidak mungkin kita dapatkan kalau kita ini di luar dari hadirat Tuhan. Coba perhatikan, orang yang jarang beribadah, orang yang malas beribadah, tidak pernah masuk hadirat Tuhan, sulit untuk menerima nasihat. Betul Bapak Ibu? Susah dibilangin itu loh. Diajak mikir yang nalar, yang baik susah. Karena apa? Tidak pernah masuk hadirat Tuhan. Karena kesadaran itu hanya bisa diterima oleh seseorang
terutama kesadaran akan dosa, kesadaran akan pemikiran supaya tepat seperti yang Tuhan mau, itu bisa kita peroleh ketika kita di dalam hadirat Tuhan. Karena itu sangat penting untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, beribadah, menikmati ujian penyembahan, masuk dalam hadirat Tuhan, itu sangat penting Bapak Ibu. Jangan abaikan hal itu. Nah, kita lihat dulu. Mazmur pasal 19 ayat 12 sampai 13. Langsung dalam terjemahan FHYH saja Kak. Tetapi bagaimana aku tahu tentang dosa-dosa yang tersembunyi dalam hatiku, sucikan aku dari kesalahan-kesalahan yang tersembunyi ini. Jauhkan aku dari kesalahan-kesalahan yang disengaja. Tolong aku untuk berhenti melakukannya. Dengan demikian aku akan bebas dari perasaan bersalah dan terhindar dari melakukan pelanggaran yang besar. Terjemahan BIMK. Ini itu perkataan Daud Bapak Ibu. Tak ada yang dapat menyadari kesesatannya. Betul? Seringkali kita enggak sadar kan kesalahan kita. Tuhan, bebaskanlah aku dari kesalahan tersembunyi. Jauhkanlah aku dari dosa yang disengaja. Jangan biarkan aku dikuasai olehnya, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran berat. Daud ini yang ngomong seperti itu Bapak Ibu. Bukan karena Daud itu sempurna, tapi karena dia punya pengalaman melakukan dosa yang dia enggak sadar. Sampai mengakibatkan kutuk, pedang, kematian, darah itu terjadi di tengah keluarganya. Apa yang Bapak Ibu ingat tentang kasusnya Daud dan Batseba? Membunuh Uria, suami Batseba. Ada konspirasi tingkat tinggi gitu ya. Itu akibatnya kalau tidak merasa bersalah, merasa benar sendiri, merasa punya power, bisa melakukan apa saja tanpa dilarang oleh siapapun begitu ya. Hati-hati Bapak Ibu, Daud punya pengalaman itu gitu ya. Kalau kita nanti baca di rumah karena ayatnya panjang sekali, dalam 2 Samuel 11 ayat 1 sampai dengan 27 dan 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai dengan 25, di situ Daud akhirnya sadar Bapak Ibu, bahwa dosa itu jahat di mata Tuhan. Bahwa dosa itu sengaja maupun tidak, itu menghina Tuhan. Bahwa apa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, istri kita, suami kita, anak kita, pendeta kita enggak tahu apa yang kita lakukan. Tuhan yang akan menyatakan perbuatan yang tersembunyi itu dalam terang pada waktunya. Enggak bisa disembunyikan Bapak Ibu. Nah tiba-tiba Batseba hamil karena Daud. Siapa yang berani melawan ketika Daud berkata suruh Batseba datang. Ini akibat orang yang iseng tuh loh gitu loh Bapak Ibu. Orang lain perang, Daud sebagai raja dia merasa punya hak untuk santai di sotoh rumahnya. Tolong ingatkan saya dengan suami saya supaya tidak seperti itu. Seringkali ketika seseorang dibawa naik posisinya oleh Tuhan, lupa diri. Merasa berhak untuk melakukan sesuatu, merasa bisa melakukan sesuatu sesuka hatinya. Uangnya nambah, hasil pekerjaannya semakin banyak, tabungannya semakin tebal, mulai main-main. Hati-hati Bapak Ibu. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 100 kali mungkin tidak kelihatan. Tapi pada akhirnya tetap akan terbongkar. Dosa itu mau serapi apapun, dibungkus dengan wewangian yang apapun, namanya bangkai akan tetap tercium. Tidak ada kesalahan yang tidak meninggalkan jejak. Betul? Kasus yang viral ini dimutilasi pacarnya, kepalanya dipotong, kakinya dipotong, dibuang di 3 tempat gitu ya supaya tidak bisa terdeteksi. Kenyataannya kebongkar juga dalam waktu yang tidak lama. Betul kan?
Semua dosa, semua kejahatan pasti menyisakan jejak. Apalagi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa tersembunyi Bapak Ibu. Dosa itu tidak akan selesai begitu saja. Kita lihat Daud, diampuni enggak dosanya sama Tuhan? Diampuni loh Bapak Ibu. Tapi akibat dari dosanya, Alkitab berkata kalau nanti Bapak Ibu baca dalam 2 Samuel itu, pedang dan darah tidak meninggalkan keluarganya. Anaknya saling berbunuh satu dengan yang lain. Anaknya perempuan diperkosa oleh saudara tirinya. Lihat, anaknya memberontak tahtanya sebagai raja. Apalagi orang lain sudah enggak terkatakan gitu ya. Wong itu keluarganya saja seperti itu. Alkitab mencatat Daud itu seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ketika dia jauh dari Tuhan, dia menyingkir dari hadirat Tuhan, dia sengaja santai-santai, gak deket-deket dengan Tuhan, dosa itu menghampiri dia. Apalagi kita, siapa kita? Jangan bandingkan diri kita dengan Daud, masih sangat jauh. Kedekatan kita dengan Tuhan tidak sedekat Daud dengan Tuhan. Itu saja Daud tidak kebal dengan dosa, apalagi kita. Tidak ada yang kebal dengan dosa Bapak Ibu. Dosa itu tidak selesai begitu saja. Minta ampun, nanti kan minta ampun bisa Bu, selesai. Yo iya, kamu mau salah 1000 kali pun Tuhan ampuni, diampuni. Tapi akibat dari dosa itu akan sampai pada keturunan demi keturunan. Alkitab berkata sampai keturunan keempat, sampai keturunan ketujuh. Itu akan menanggung akibat dosa yang kita lakukan. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan sembrono jadi orang Kristen. Ngomong dulu sama sebelahnya, hati-hati. Hati-hati, hati-hati gitu ya. Nah, dosa itu seperti ini loh Bapak Ibu. Seperti dosa dan doa itu hampir sama. Beda S. Tapi enggak pakai teh ya. Pakai S saja, enggak pakai teh gitu ya. Doa dan dosa samanya apa Bapak Ibu? Ketika doa kita itu penuh, sama-sama ditaruh sebuah cawan. Alkitab mencatatnya. Doa ditaruh dalam sebuah cawan. Ketika cawan doa itu penuh, maka yang tercurah adalah anugerah Tuhan. Betul? Berkat Tuhan. Jawaban doa, mujizat pertolongan dinyatakan. Tapi ketika cawan dosa penuh, maka yang terjadi apa? Murka Tuhan. Orang banyak berkata, banyak persepsi sih ya. Tapi semua itu tergantung dari penilaian orang yang mengemukakan persepsinya. Kalau cawan dosa sudah penuh, murka Allah itu dicurahkan. Murka Tuhan itu enggak ada yang bisa membendung. Yang terjadi kebakaran di Los Angeles, Bapak Ibu. Kok bisa? Ada yang berkata rekayasa dan sebagainya, asuransi rumah dihentikan 3-4 bulan sebelumnya. Ya banyak teori lah ya. Tapi apakah kalau ada angin yang membawa api itu semakin besar tidak terbendung, itu rekayasa? Selalu ada faktor Tuhan di semua kejadian kehidupan manusia. Amin. Karena itu mari hati-hati. Penuhkan cawan doa kita, kosongkan cawan dosa. Amin. Nah karena itu betapa mengerikan akibatnya dosa gitu. Orang benar itu pasti sebenarnya menderita di tengah-tengah kehidupan orang berdosa. Ingat cerita tentang Lot? Lot tinggalnya di kota Sodom dan Gomora. Kota yang dimurkai Tuhan karena dosa sudah memuncak pada waktu itu. Hubungan seks sejenis gitu ya. Tidak lagi malu-malu untuk dilakukan hampir semua kota
membiarkan hal itu terjadi. Sehingga kota itu penuh dosa dan dimurkai Allah, dimusnahkan dengan api dan belerang. Bahkan sampai sekarang kata Sodom itu mengingatkan kita akan dosa itu di hadapan Tuhan. Tapi pertanyaannya, Lot itu orang benar apa orang salah, orang berdosa? Orang benar. Kenapa dia memilih tinggal bersama dengan orang berdosa? Kenapa dia nyaman-nyaman saja tinggal di Sodom dan Gomora? Kenapa dia enggak milih pindah ke kota yang lain yang lebih aman? Sampai nunggu pada waktunya Tuhan memurkai kota Sodom dan Gomora. Lot harus kehilangan seluruh harta benda miliknya yang sangat banyak. Sehingga istri Lot merasa sayang untuk meninggalkan hartanya dan akhirnya menjadi tiang garam. Ini warning buat kita Bapak Ibu. Apakah kita masih menyukai komunitas, teman-teman, wilayah lingkup di mana kita tinggal yang kita paham bahwa itu tidak sehat buat kita. Kita punya free will untuk kita ini memilih dan menetapkan pilihan kita apakah kita mau tetap pada lingkup orang yang berdosa atau kita pindah pilih teman yang hidup dalam kebenaran sehingga cepat atau lambat itu akan mempengaruhi hidup kita. Seberapa sering kita mendengar nek kumpulannya kayak gitu ya nanti lama-lama kayak gitu. Betul enggak? Anak-anak muda perhatikan, pilih temanmu, pilih komunitas di mana engkau bisa bertumbuh dengan sehat dalam roh, jiwa dan tubuh kita. Amin. Kenapa ada orang yang mau resign dari kantor yang toksik teman-temannya gitu ya. Tapi kenapa ada yang tetap memilih bertahan? Kalau memang itu enggak baik buat kita, saya berdoa pilih yang baik. Karena kalau enggak, tetap pada waktunya murka Tuhan itu akan dinyatakan. Mau bertahan sampai kapan? Apakah sampai nunggu tangan Tuhan turun teracung? Murka Tuhan dinyatakan baru kita sadar bahwa kita sudah memilih komunitas yang salah. Bapak Ibu. Karena itu mari. Sesungguhnya kita ini kalau kita renungkan ya kenapa sih Tuhan gak ngelarang Lot milih Sodom dan Gomora ya gitu. Kenapa Tuhan biarkan Lot memilih pada waktu itu di kejadian ketika para gembala Abraham dan Lot itu saling bertengkar untuk memilih padang penggembalaan. Kenapa Lot dibiarkan Tuhan? Karena Tuhan kita itu bukan Tuhan pemaksa Bapak Ibu. Tuhan kita itu Tuhan yang menghargai free will yang Dia berikan. Tapi Tuhan beri kita hikmat, Tuhan beri kita kebijaksanaan, Tuhan beri kita kecerdasan supaya kita bisa menilai mana yang kita pilih, mana yang kita mau kerjakan, mana yang mau kita kumpuli. Gitu kan. Jangan sampai seperti Lot terlambat sampai dia harus kehilangan semua harta miliknya, bahkan istrinya. Karena sudah kadung melekat hatinya di situ. Loh Sodom Gomora itu kota yang mewah Bapak Ibu. Kota yang kaya gitu ya. Pesta pora ada di dalamnya. Hal-hal duniawi sangat menyenangkan buat mereka gitu ya. Tapi kita lihat pada akhirnya murka Tuhan dinyatakan karena kemelekatan hati istri Lot untuk harta benda dan semua yang dia nikmati, yang dia miliki. Karena itu mari minta supaya kita ini dipaksa sama Tuhan Bapak Ibu. Tuhan gak akan maksa kita, enggak. Tapi Tuhan akan memaksa kita kalau kita minta dipaksa sama Tuhan. Tuhan tolong aku, paksa aku supaya aku nurut sama Tuhan. Paksa aku supaya aku takut akan dosa. Paksa aku supaya aku melakukan kebenaran. Paksa aku supaya aku melekat dengan Tuhan. Karena kita ini kalau enggak dipaksa sesungguhnya kita ini juga labil gitu ya. Hati kita tuh labil, kadang ngomong tenanan mbak Tuhan, aku komitmen hari ini mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Enggak butuh waktu lama, sebentar malesnya datang. Sebentar alasannya sibuk, sebentar alasannya harus ngerjain ini itu. Iya Pak, iya Bapak Ibu. Ya. Karena itu perlu kita minta supaya Tuhan tuh paksa kita.
Buat aku ndak tinggal tenang Tuhan, buat hatiku ini deg-degan terus kalau aku ndak nurut Tuhan. Buat aku ini rasa bersalah kalau aku sengaja melakukan hal yang ndak sesuai dengan firman Tuhan. Minta dipaksa sama Tuhan. Maka Tuhan akan paksa kita. Tuhan sesungguhnya tidak memaksa dengan cara yang brutal atau yang menyakitkan. Enggak sih Bapak Ibu ya. Tapi Tuhan akan selalu berbicara dengan Roh Kudus-Nya dalam hati kita. Semakin kita mendengarkan akan arahan pimpinan suara Roh Kudus, sesungguhnya kita ini akan semakin diberi kepekaan oleh Tuhan untuk membedakan mana yang benar, mana yang enggak benar, mana yang sesuai firman, mana yang enggak, mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mau melekatkan hati kita kepada Tuhan? Atau kita mau melekat kepada sesuatu yang bukan dari Tuhan? Semua yang bukan dari Tuhan ada batasnya pada akhirnya untuk kita meninggalkan itu semua. Tapi kemelekatan hati kita kepada Tuhan itu yang akan membawa kita pada kekekalan sukacita sejahtera abadi bersama dengan Tuhan. Jauhkan diri dari dosa, tapi kejar apa yang menyukakan akan hati Tuhan. Minta terus ditepatkan. Jangan sampai salah sasaran. Minta terus diluruskan hati kita. Minta terus diajari Tuhan. Supaya kita terus tepat sasaran seperti yang Tuhan perintahkan. Amin. Mau diluruskan Tuhan? Mau diselaraskan dengan hatinya Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian yang tadi kembali. Lekatkan hatiku Tuhan, melekat dengan hatimu. Biar tidak ada yang lain yang boleh memikat hati kita selain hatinya Tuhan sendiri.